kayak ih dasar lo kan item gitu, ih jerawatan muka lo nanah semua gitu. Jadi di situ aku juga merasa minder untuk ketemu orang, untuk berinteraksi sama orang lain gitu. Bahkan aku jadi ngerasa kok kenapa sih harus punya fisik yang kayak gini? Kenapa sih aku harus jerawatan, aku harus gak putih, aku rambutnya harus keriting kayak gini. Halo Lovers, saya Maria Margareta Angela. Saya seorang akun eksekutif di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Pengalaman beauty shaming yang paling membekas itu mungkin itu ketika sekolah dari SMP, SMA, terus perkuliahan juga itu memang masih belum mempunyai pengetahuan gimana sih caranya merawat diri, gimana sih caranya mencintai diri sendiri, sehingga ala kadarnya aja gitu. Dan kebetulan aku juga memiliki penampilan yang mungkin berbeda gitu, karena memang pada saat bersekolah teman-teman di sekolah lainnya itu memiliki kulit yang putih, terus rambutnya lurus. Kulitku berbeda lah gitu, aku tidak putih, terus rambut aku juga tidak lurus gitu sampai sekarang gitu. Dan yang dirasakan memang yang pasti pertama dari keadaan atau lingkungan itu juga aku udah berbeda sendiri dari yang lainnya. Jadinya aku merasa minder, terus dari teman-teman sekitar juga sering ngeledekin yang kayak kamu keriting gitu, hitam kulitnya gitu, gendut. Itu yang paling membekas banget karena memang aku merasakan itu dari SMP sampai di perkuliahan gitu. Dan aku juga punya pengalaman, aku tuh dulu jerawatan gitu sampai satu muka, dan jerawatnya itu bener-bener yang parah banget sampai bernanah gitulah gitu. Dan itu bener-bener satu muka, dan aku strugglingnya itu bertahun-tahun gitu, nggak cuma setahun 2 tahun. Jadi di situ aku juga merasa minder untuk ketemu orang, untuk berinteraksi sama orang lain gitu. Bahkan untuk ke sekolah ataupun ke kampus pun juga ngerasanya tuh kayak malu. Kalau perkataan yang paling aku inget itu memang waktu dulu di sekolah dan di masa-masa transisi perkuliahan ya gitu. Itu aku inget banget, aku pernah mendapat ejekan dari teman-teman aku dan senior-senior aku juga, kayak ih dasar lo kan item gitu, ih jerawatan muka lo nanah semua gitu. Terus atau misalkan ada lagi yang rambutnya kayak mie ya, keribu gitu. Terus sampai pernah ada juga yang kayak pasti lo nggak pernah sisiran ya, makanya rambut lo kayak gitu. Itu sih yang sebenarnya paling bikin sedih, karena kan memang sebenarnya aku juga nggak mau ada di situasi atau keadaan yang seperti itu gitu. Pada saat itu sebelum aku berusaha untuk menerima, kan aku jadi ngerasa kok kenapa sih harus punya fisik yang kayak gini, kenapa sih aku harus jerawatan, aku harus gak putih, aku rambutnya harus keriting kayak gini. Itu sih yang paling membekas banget lah. Kalau pada saat itu biasanya di depan orang-orang itu aku cuma senyum aja sih, karena aku nggak berani untuk melawan atau misalkan marah di depan mereka gitu. Tapi di belakang itu pasti ketika aku selesai denger itu, biasanya aku langsung nangis gitu, aku langsung kepikiran, terus jadi istilahnya stres sendiri gitu. Pokoknya reaksi aku tuh paling sering yang aku lakukan itu adalah dulu menangis sih. Untuk penerimaan diri aku, kalau untuk kulit sendiri, pastinya karena dulu mindset aku adalah putih itu bagus. Banyak banget cara yang aku lakuin, kayak aku cari lulur pemutih gitu, atau misalkan aku pakai lotion yang memang khusus untuk memutihkan gitu. Yang penting di pikiran aku harus bisa putih pada saat itu.
Nah, tapi akhirnya setelah makin kesini banyak sosok yang aku lihat mereka comfort dengan kulit mereka yang memang tidak putih gitu, dan aku ngerasa kayak oh berarti kulit itu nggak selamanya harus putih ya untuk bagus gitu. Berarti ketika kita merawat kulit kita yang udah seperti ini, justru itu malah akan terlihat lebih bagus. Jadi sekarang belakangan ini mungkin setelah aku udah mulai bisa menerima diri aku gitu di beberapa tahun yang lalu, ya fokus aku hanya untuk merawat kulit aku agar terlihat sehat gitu. Jadi bukan lagi untuk menjadi kulit yang putih tapi menjadi kulit yang sehat. Oh ternyata di luar sana banyak juga ya yang punya rambut seperti aku gitu, dan mereka comfort gitu, mereka bisa menunjukkan, mereka bisa impress kalau rambut mereka tuh bagus. Nah dari situ aku mulai yang namanya aku udah nggak pernah melakukan smoothing lagi gitu. Udah mungkin udah beberapa tahun ini, 5 tahun aku udah nggak pernah smoothing rambut lagi. Jadi aku justru fokus untuk merawat nih rambut aku. Gimana sih caranya untuk membuat rambut aku tuh terlihat lebih bagus gitu. Jadi aku cari tahu gimana cara merawat rambut keriting, stylingnya tuh seperti apa supaya bagus. Dan kalau untuk jerawat sendiri, untuk kulit wajah aku, penerimaan diri aku adalah ketika aku merasa aku menerima keadaan kulit aku yang berjerawat, justru kulit aku menjadi lebih membaik gitu dibanding dengan aku yang ngerasa, ih kenapa sih kok harus jerawatan, kok harus jelek ini gitu. Jadi ketika aku udah menerima diri, justru keadaan kulit aku malah semakin baik, dan aku mulai menghindari deh makanan-makanan yang menyebabkan jerawat. Terus aku juga mengurangi begadang, mulai aktif berolahraga atau bergerak gitu. Terus aku juga sudah mulai mencari skincare yang memang aman untuk kulit aku yang cenderung berjerawat ini. Aku arti self love itu adalah ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, tapi bukan semerta kita untuk ya udah keadaan aku kayak gini, fisik aku kayak gini, ya aku terima aja gitu. Tapi kita harus melakukan action atau melakukan perawatan terhadap apa yang sudah kita miliki gitu. Jadi self love yang aku lakukan adalah dengan aku menerima, oh keadaan rambut aku seperti ini, ya aku merawat apa yang udah aku punya, aku merawat kesehatan rambut aku merawat kesehatan kulit, kesehatan wajah, dan aku merawat juga apa yang masuk ke dalam diri aku, serta aku juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa lebih menjaga diri aku sendiri. Aku juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa lebih menjaga diri aku sendiri. Arti cantik menurut aku ketika kita percaya diri dengan diri kita sendiri gitu. Ketika kita berani tampil dengan apa adanya kita, itu menurut aku adalah definisi dari cantik gitu. Tapi dengan tidak melupakan bahwa kita harus merawat diri kita juga. Kalau aku mungkin akan memberikan semangat yang pasti kepada teman-teman yang saat ini sedang merasakan beauty shaming, yang sedang merasakan tidak percaya diri dengan dirinya. Percayalah kalian itu cantik dan kalian berharga. Yang dilakukan pertama kali adalah terima diri kalian dulu, cintai diri kalian, dan rawat diri kalian. Beauty shaming karena semua perempuan bisa cantik.